Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, di kesempatan kali ini saya akan kembali mengulang materi tentang the power of giving, yang dimana ketika presentasi kemarin suaranya tidak keluar. Perkenalkan, nama saya Wawan Supriyatna, SPD ISP dari SMIT Insani. Untuk presentasi di Vicon sebagai narasumber. Pengertian sedekah, jadi sedekah itu berasal dari bahasa Arab, namanya sedekah. Jadi pemberian seseorang kepada orang lain secara spontan dan sukarela itu namanya sedekah. Baik itu sedekah berupa senyum, harta atau lain sebagainya. Sedekah dengan infak, kalau sedekah itu macam-macam boleh. Kalau sedekah infak itu berupa harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam itu mati, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, anak yang soleh, dan yang memohon ampunan kepada ibu bapaknya, dan ilmu yang berguna baginya. Jadi ketika semua amalan terputus, maka 3 amalan ini dia tidak akan terputus dan terus mengalir pahalanya. Kalau kita misalnya membaca Al-Quran, maka itu adalah pahala aktif. Kalau kita baca, kita berpahala. Kalau kita tidak baca, kita tidak mendapatkan pahala. Tetapi yang namanya sedekah jariyah, anak yang soleh, kemudian ilmu yang bermanfaat, meskipun kita beramal, kemudian kita selesai, kita meninggal, tapi pahalanya tetap mengalir. Itu misalnya seorang nenek-nenek yang dia bersedekah, berinfak sebuah keramik, untuk sebuah masjid, dia tempatkan di tempat sholat, kemudian keramik yang ditempatkan itu selalu dipakai sholat oleh orang lain, maka dia nenek tersebut akan terus mendapatkan pahalanya. Dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya Rabbku, mengapa engkau tidak orang-orang kafir itu berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai batas waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Jadi orang-orang munafik, orang-orang kafir, mereka berharap matinya itu ditangguhkan supaya mereka bisa bersedekah. Ada juga ayat lain yang mereka berharap dikembalikan ke dunia kan untuk beramal. Apa amalnya? Sedekah. Kenapa? Ya tadi pahalanya terus mengalir meskipun sudah tidak dilakukan. Tetapi Allah membantah bahwa orang-orang kafir meskipun dikembalikan ke dunia, mereka tetap akan kafir, tidak akan beriman. 4 macam sedekah itu: sedekah harta, tenaga, pikiran, ilmu, dan kebaikan. Ini banyak sebenarnya, ini saya ringkas. Kemudian bahwa setiap pagi setiap orang itu memiliki kewajiban sedekah. Setiap persendiannya itu ada kewajiban untuk bersedekah. Ada 360 persendian dalam tubuh kita, dan itu punya kewajiban bersedekah. Dan sholat duha itu adalah cukup untuk semuanya. Maka itu kalau misalnya kita punya kewajiban 1 persendian 1000 saja bersedekah, kali 360, maka 360.000 kita bersedekah harus setiap hari. Tetapi dengan sholat duha maka itu dicukupkan semua. Kemudian tasbih sedekah, tahmid sedekah, kemudian tahlil sedekah, dan lain sebagainya. Nah, ini keutamaan sedekah. Pertama, sedekah adalah bukti. Bukti apa? Bukti bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti bahwa kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah pasti akan mengganti yang terbaik. Apapun harta yang kalian infakkan, maka Allah akan pasti ganti dengan yang terbaik, dan Dia adalah sebaik-baik pemberi rizki. Dalam hal ini bisa jadi Allah ganti dengan yang serupa atau dengan ganti yang lebih baik dari itu berupa kesehatan dan lain sebagainya, atau Allah ganti di akhirat nanti. Nah, macam harta itu, kalau yang dimakan itu jadi kotoran, kalau yang disimpan menjadi rebutan, yang disedekahkan itu menjadi penolong. Jadi yang dua ini, yang dimakan jadi kotoran, yang disimpan jadi rebutan, yang dipakai jadi usang, sedangkan yang disedekahkan itu jadi penolong di akhirat nanti. Yang ketiga, memberi keberkahan pada harta. Harta tidak akan berkurang dan sedekah. Itu. Jadi harta itu yang berkah, ya. Berkah itu meskipun sedikit tetapi berkah. Tetapi yang banyak tapi tidak berkah itu cepat habis. Bagaikan uang setan dimakan hantu. Seorang yang korupsi berapa ratus juta, tetapi tiba-tiba habis dengan hal yang tidak jelas. Misalnya anak terkena narkoba, kemudian mobil tabrakan, dan lain sebagainya. Ya, uang setan dimakan hantu. Nah, matematika sedekah. Kalau misalnya pemberian, kita memberi
kemudian kita berharap, ya. Kalau kita memberi berharap 10, maka hasilnya 0,1. Kalau kita memberi kemudian berharap 1, ya, maka hasilnya 1. Tetapi kalau kita memberi tapi tanpa berharap apa-apa, maka balasannya adalah tidak terhingga apa itu, yaitu dunia dan akhirat, seperti itu. Jadi Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, setiap amal itu tergantung niat. Ketika seseorang meniatkan untuk mendapatkan sesuatu dari infak sedekahnya, itu bisa jadi dia mendapatkannya, tetapi dia tidak mendapatkan pahala akhirat, seperti itu. Makanya setiap amal yang kita lakukan itu bukan untuk mendapatkan imbalan dunia, tetapi untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan surganya. Kemudian setiap pagi malaikat berdoa. Setiap subuh, setiap pagi malaikat berdoa. Kalau ada yang berinfak, maka malaikat berdoa, ya Allah berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya. Tapi kalau ada orang yang pelit, maka malaikat mendoakan keburukan untuknya. Nah, bahwa setiap amal yang kita lakukan itu tujuannya adalah untuk Allah. Tujuannya untuk mendapatkan surga dan dijauhkan ke dalam neraka. Rasulullah bersabda, jauhilah api neraka walaupun hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah. Jadi gini, bahwa ibadah yang kita lakukan itu bukan untuk dunia. Ya, seandainya dunia seseorang itu seandainya ibadah itu untuk mendapatkan dunia, maka dipastikan orang-orang kafir itu menjadi orang-orang yang terlantar, terlunta-lunta, menjadi orang miskin. Kenapa? Karena mereka tidak pernah beribadah kepada Allah. Jadi segala ibadah yang kita lakukan itu tujuannya adalah untuk mendapatkan ridha Allah, bukan untuk mendapatkan dunia, gitu. Makanya kita lihat banyak orang-orang kafir yang dia kaya raya, gitu kan ya, tetapi tidak beriman, gitu kan. Jadi ibadah itu bukan untuk mendapatkan harta. Harta itu sudah Allah tentukan 50.000 tahun sebelum manusia itu diciptakan, gitu. Dijauhkan dari setan. Tidaklah seorang mengeluarkan sedikit dari sedekah sehingga keluarlah 70 setan dari kedua rahangnya. Makanya orang yang senantiasa bersedekah, maka dia akan dijauhkan dari godaan dan gangguan setan. Sedekah dapat mencegah pedagang dari maksiat dalam jual beli. Wahai para pedagang, sungguh setan dan dosa hadir dalam jual beli, maka hiasilah jual beli dengan sedekah. Nah, kita sering melihat orang-orang yang berjualan itu menggunakan sumpah. Sumpah, ini bagus nih barangnya. Sumpah itu bisa membuat dagangan menjadi laku, hanya saja menghilangkan keberkahan. Dan makanya tidak boleh bersumpah dalam berdagang karena menghilangkan keberkahan. Memang sih laku, tetapi hilang berkahnya. Seperti itu. Nah, kemudian setan pun hadir dalam jual beli, makanya harus kadang ketika menimbang bisa jadi kurang, gitu kan. Ketika mengembalikan kadang-kadang kurang dan sebagainya. Makanya kita hiasi dengan bersedekah, menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian dapat menyembuhkan penyakit. Obatilah orang-orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Makanya kita sering mendengar cerita orang-orang yang dia sakit, kemudian hampir putus asa. Kemudian uang untuk berobatnya itu daripada dipakai yang tidak sia-sia, gitu kan, mengobati yang tidak sembuh, udah aja dikasih sedekah kepada orang lain. Dan ternyata apa yang terjadi? Alhamdulillah penyakitnya itu sembuh seketika. Bukan seketika, tetapi berangsur-angsur. Bersegeralah untuk bersedekah karena musibah dan bencana tidak bisa mendahului sedekah. Jadi bahwa sedekah itu dapat menghindarkan kita dari segala macam keburukan, musibah dan lain sebagainya. Misalnya contoh, bahwa sedekah seseorang itu dikali lipatkan oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Anggap saja kita ambil 700 kali lipat. Ketika seseorang berinfak 10.000, maka Allah ganti 700 kali lipat menjadi 7 juta. Misalnya seseorang memang ditakdirkan akan tabrakan dan hancur, mobilnya rusak, yang membutuhkan dana untuk memperbaikinya 7 juta. Tetapi dengan bersedekah 10.000, maka kejadian kecelakaan itu tidak terjadi. Seperti itu. Kemudian
mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Perumpamaan orang-orang yang mendermakan sedekah harta bendanya di jalan Allah seperti orang yang menanam sebutir biji kemudian menumbuhkan 7 untai dan tiap-tiap untai mendapatkan 100 biji dan Allah melipat gandakan balasan kepada orang-orang yang dikehendakinya dan Allah Maha luas anugerahnya lagi mengetahui. Ya tadi ya, satu kebaikan Allah ganti jadi 700 kali lipat. Rezeki itu kalau rezeki itu diukur dari bekerja keras, maka kuli bangunanlah yang akan paling cepat kaya. Jika rezeki itu ditentukan oleh waktu kerja, maka warung kopi 24 jam lah yang lebih banyak mendapatkannya. Bahkan mungkin mampu mengalahkan KFC dan McDonald. Jika rezeki itu milik orang pintar, maka dosen yang bergelar panjang atau bahkan profesor mereka yang akan menjadi lebih kaya. Jika rezeki itu karena jabatan, maka presiden dan raja lah orang yang akan menduduki 100 orang terkaya di dunia. Dan jika bahwa rezeki itu adalah kasih sayang Allah, maka mengejar rezeki jangan mengejar jumlah tetapi mengejar keberkahannya. Bahwa rezeki itu adalah mengejarnya dengan ketakwaan. Karena orang-orang yang bertakwa, Allah karuniakan rezeki dari arah yang tidak terduga. Sedekah dapat menghapus dosa. Sedekah dapat menghapus dosa bagaimana air memadamkan api. Makanya ketika kita berbuat buruk, maka kita iringi dengan perbuatan baik. Salah satunya adalah dengan bersedekah. Bisa memadamkan murka Allah. Sesungguhnya sedekah akan memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memudahkan meraih husnul khatimah. Perbuatan yang baik akan melindungi dari kematian yang buruk. Jadi menjadikan seseorang jadi husnul khatimah. Gitu ya. Sesungguhnya sedekah seorang muslim dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang husnul khatimah dan Allah menghilangkan sifat sombong, kefakiran dan sifat bangga diri darinya. Jadi dengan sedekah itu Allah akan menjadikan umurnya menjadi panjang. Panjang di sini bisa jadi panjang kuantitas ataupun panjang kualitas berupa ya keberkahan gitu kan. Percepatan seperti itu. Umurnya sama tapi percepatannya beda. Seperti itu. Kemudian Allah akan menjaga kelangsungan ahli warisnya. Makanya orang yang senantiasa bersedekah, dia ahli warisnya itu tidak akan terlunta-lunta, tidak akan miskin. Kenapa? Karena Allah yang menjaganya. Tidak seorang pun yang bersedekah dengan baik kecuali ke Allah pelihara kelangsungan ahli warisnya. Kemudian membebaskannya dari siksa kubur. Sedekah akan memadamkan api siksa dari dalam kubur. Dan akan mendapatkan naungan di akhirat. Setiap orang akan berada dalam naungan sedekah hingga diputuskan perkara di antara manusia. Kita mengetahui di padang mahsyar di mana seluruh manusia dihidupkan dari orang yang pertama yaitu Adam, kemudian sampai orang yang terakhir mati di hari kiamat, kemudian dibangkitkan bersama-sama. Di sana tidak ada naungan, tidak ada pohon. Jumlahnya sangat banyak dalam padang yang gersang, matahari didekatkan 1 mil, tidak ada oksigen, begitu panas, begitu gerah, begitu pengap, haus dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang sedekah akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat itu ada orang yang berkeringat sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, bahkan ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri, tetapi orang yang senantiasa bersedekah Allah lindungi. Disediakan pintu sedekah baginya. Barang siapa yang berinfak dengan sepasang hartanya di jalan Allah, maka ia akan dipanggil dari pintu surga. Ini keutamaan sedekah yang tadi. Jadi itu mungkin wallahu alam yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dikarenakan materi yang saya sampaikan di Fikon tidak terdengar suaranya, maka saya ganti dengan ini. Wallahu alam bishawab. Kesalahan dari saya pribadi, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum.